Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya sedang jalan-jalan pagi ya, sama Dede Cantik sambil memotivasi teman-teman supaya teman-teman tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini ya. Nah, ini kemarin itu ada pertanyaan dari teman-teman mengenai bagaimana kok bisa muncul cemas ya, tiba-tiba cemas muncul ketika kita sudah enak, terus tiba-tiba cemas nggak terduga gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, itu wajar sekali karena memang kondisi kita itu belum stabil. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang menurut kita itu sudah membaik kok tiba-tiba muncul lagi gitu. Itu nggak apa-apa karena itu prosesnya, proses dalam kita itu menghadapi gangguan ini itu tahap demi tahap, proses demi proses. Jadi ketika kita sudah membaik, kecemasan sudah menurun, kekhawatiran juga sudah menurun, terus lagi kita juga sudah enak ya, ngapa-ngapain itu sudah enak, tapi tiba-tiba tanpa kita duga, kadang itu kita itu timbul rasa yang nggak tahu datangnya dari mana, terus berujung cemas, gelisah, terus nggak enak. Contoh misalkan begini ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu sudah mulai beraktivitas, mulai bersosialisasi ke tetangga mungkin, atau ke teman, atau pergi ke tempat mana, tiba-tiba di situ itu perasaan itu nggak enak, perasaan nggak enak, terus teman-teman itu gelisah, sudah gitu teman-teman itu seperti kalang kabut gitu ya, kalang kabut, jadi serba salah, mau ngapa-ngapain serba salah. Itu hal yang sangat wajar sekali ya teman-teman ya. Itu nanti seiring berjalannya waktu, hal seperti itu nanti itu akan membaik dengan sendirinya. Jadi untuk teman-teman itu nggak usah khawatir yang kayak gitu, karena prosesnya memang seperti ini. Teman-teman itu cukup dengan melatih terus ya, melatih terus. Ketika teman-teman mengalami hal seperti ini, jangan trauma ya, walaupun trauma itu kan nggak kita minta, tapi teman-teman cukup sadari saja, pahami saja bahwa proses dari sembuhnya gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis itu memang seperti ini ya. Terkadang kita sudah merasakan yang enak sekali, terkadang kita juga merasakan sudah membaik, tiba-tiba drop lagi ya, tiba-tiba drop lagi, tiba-tiba kita itu nggak enak lagi gitu ya. Itu nggak apa-apa. Saya dulu pun sama seperti itu ya teman-teman ya. Dulu sama seperti itu. Jadi kita itu kadang sudah pede ya, sudah pede, tapi karena kita dulunya pernah mengalami sesuatu hal yang mungkin bikin kita itu trauma ya. Jadi ketika kita sudah mulai pede, mulai keluar rumah, mulai aktivitas, ya mulai berkegiatan lah, tiba-tiba muncul perasaan nggak enak, diawali dengan sensasi di fisik ya. Contoh misalkan, kok tiba-tiba ini perut rasanya nggak nyaman, ya. Mau buang angin susah, mau sendawa susah. Nah, di situ biasanya itu langsung gelisah ya. Teman-teman itu langsung khawatir, teman-teman itu langsung panik. Nggak apa-apa teman-teman ya itu ya. Jadi ketika teman-teman itu mengalami hal seperti ini, contoh diawali dengan sensasi fisik yang seperti saya katakan tadi ya. Teman-teman itu nggak usah khawatir ya. Cukup kalau teman-teman itu sedang kembung atau sedang begah gitu ya. Teman-teman itu sudah merasakan yang langsung kepikirannya nggak karu-karuan, teman-teman bawa jalan saja ya. Nggak usah yang berat-berat, jalan kaki saja ya, jalan kaki. Nanti teman-teman itu akan menemukan caranya masing-masing ya. Jadi mungkin saja cara saya itu berbeda dengan teman-teman, tapi ketika teman-teman merasakan hal seperti ini ya, sebaiknya jangan banyak berdiam diri ya. Ketika merasakan hal seperti ini, lakukan aktivitas. Contoh misalkan hanya jalan kaki saja, itu nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman ya. Itu sangat sangat membantu sekali. Jadi kita itu perut kembung ya, kadang begah, terus kadang kembung gitu ya. Terus ya pokoknya nggak nyaman lah, nggak nyaman di area perut. Terus teman-teman itu panik, teman-teman itu cemas gitu. Itu kan udah berulang kali. Jadi teman-teman cukup yakinkan ke diri teman-teman saja bahwa hal seperti ini itu sesuatu hal yang biasa kita alami.
Jadi jangan selalu dibikin trauma ya, jangan dibikin takut ya Dek ya. Ya, jadi nggak apa-apa. Hanin mau ini buburnya. Iya, ya. Jadi gini teman-teman ya. Intinya kalau kita itu sudah apa namanya, sedikit demi sedikit kita belajar, kita berlatih terus ya, kita pahami tentang gangguan ini ya. Karakternya seperti apa sih gangguan ini ya? Gangguan asam lambung itu karakternya seperti apa? Jadi kalau memang karakternya itu suka kaget-ngagetin gitu ya, teman-teman ketika sudah merasa enak ya, atau sudah merasa membaik, tiba-tiba ada sensasi di fisik nggak enak gitu ya, teman-teman jangan kaget, oh iya kemarin juga seperti ini gitu ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya. Pak, nggih niki lagi momo, nggih Mbak. Oke teman-teman ya, biasa kalau di kampung ya begini gitu ya, pagi-pagi banyak yang beraktivitas ya di sawah gitu ya. Dan ini habis nganterin anak sekolah, terus mampir di sini ya, ingin jajan katanya bubur, ini bubur sumsum, anu jajan agar gitu ya. Ini nempel terus kemana-mana ya, menempel terus. Mau ngarit juga ikut, mau ke sawah juga ikut, gitu ya. Jadi gini intinya ya teman-teman ya. Jadi semakin teman-teman itu paham tentang gangguan ini, teman-teman itu nanti akan semakin cepat pulih. Nah, ya saya yakin itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang yang bisa mengerti kondisi fisik kita, ya, kondisi pikiran kita, ya kita sendiri yang merasakan. Jadi ketika kita itu mengalami sesuatu hal yang mungkin sifatnya ini kemarin sudah nggak ada, kok tiba-tiba muncul lagi, teman-teman tinggal amati saja ya. Dari mana itu datangnya? Ya. Yang gampang itu kita amatin dari pola makannya dulu aja ya teman-teman. Jadi kemarin itu habis makan apa? Apakah mungkin itu gitu ya? Atau kemarin habis begadang atau enggak gitu? Duduk sini, didulang. Belum. Jadi teman-teman itu habis makan apa? Apakah mungkin itu? Nah kalau itu sudah biasa gitu, oh saya kemarin makan ini nggak apa-apa, makan itu nggak apa-apa, ya mungkin bisa saja teman-teman itu sedang kecapean ya, atau teman-teman itu ya kurang tidur atau kurang istirahatnya, itu bisa saja memicu ya teman-teman ya, memicu kita itu nggak enak lagi, badan itu nggak enak lagi. Dan teman-teman itu nggak usah bingung ketika merasakan seperti itu ya, teman-teman itu coba ketatkan lagi atau disiplinkan lagi 3P-nya. Insya Allah teman-teman juga nanti akan membaik ya, akan sembuh. Dan saya yakin teman-teman nanti akan sembuh. Kenapa saya bisa yakin ya? Karena memang gangguan ini itu bisa gangguan ini itu perlu proses. Hanya saja pada saat proses kita itu sembuh dari gangguan ini, memang macam-macam, memang aneh-aneh rasanya teman-teman ya. Baik di fisik maupun di psikis itu aneh-aneh. Jadi semakin kita belajar memahami tentang gangguan ini, semakin kita mengerti, semakin kita paham dengan karakter dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Nanti kita itu sembuhnya itu akan lebih cepat gitu ya. Karena apa? Contoh misalkan ya, teman-teman itu menanyakan ke saya, Mas boleh nggak makan mie instan sama makan ini berminyak atau pedas sekali aja. Nah, saya kembalikan lagi ke teman-teman ya. Kalau memang itu belum cocok, ya teman-teman konsisten. Teman-teman kan ingin cepat sembuh gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu seharusnya teman-teman itu sudah memahami ya, sudah memahami mana yang cocok buat badan kita ya, diri kita gitu, mana yang enggak gitu. Jadi nanti teman-teman itu nggak bingung gitu, oh iya ini enggak, ini sudah saya coba nggak cocok, ternyata menimbulkan sensasi, ya sudah dihindari dulu saja sampai dengan kondisinya kita itu membaik ya. Jadi jangan ketika saya udah hilang nih kemarin sensasi ini, aku udah kepingin ini kepingin itu. Kalau nanti teman-teman itu seperti itu ya,
Itu nanti ya muter-muter di situ aja. Kenapa? Udah? Ini dijambal apa enak. Nah, intinya gitu ya teman-teman ya. Ini saya mau dulang anak saya gitu ya. Jadi teman-teman tetap semangat. Insya Allah gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini ya yang teman-teman sedang rasakan berbagai macam sensasi ya teman-teman. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena di video saya itu sudah banyak sekali macam-macam sensasi yang saya rasakan ya, sudah ada di video saya. Jadi segala macam sensasi baik di fisik maupun di psikis ya, itu memang banyak ya, itu memang aneh-aneh, dan itu adalah bagian dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Maka dari itu teman-teman sadari saja memang gangguan ini bisa berefek atau bisa menimbulkan sensasi banyak sekali. Nah dari situlah kita fokus saja kepada penyembuhan. Terapkan 3P konsisten, insya Allah teman-teman akan membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, yang belum periksa ke dokter, periksakan dulu supaya teman-teman itu yakin ya, jadi nggak penasaran dan kepikiran. Oke teman-teman ya, sekian dulu, nanti dilanjut lagi atau disambung lagi dengan tema yang lain. Ini lagi mau dulang bubur ya teman-teman ya, bubur sungsum. Nah ini bubur sungsum.